Puji nama Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun engkau berada, bila hadirat Tuhan boleh engkau rasakan. Karena dia Tuhan yang maha hadir. Siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan bila pujian penyembahan kita boleh manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawamu dirimu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Pujian
ada Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini Tuhan hadirat-Mu tercurah dengan luar biasa. Karena kami tahu Tuhan ketika Engkau hadir, pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan lawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dimanapun engkau berada, percayalah hadirat Tuhan akan menjamahmu.
Hadirat Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu. Haleluya. Yes, God. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Terjadi di sini. Yang percaya berikan sorak-sorai haleluya bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan ada di dalam kami semua Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan hati yang gembira adalah obat. Dan pagi hari ini biarlah sukacita-Mu ada pada setiap kami. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih-Mu memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau angkat hatiku, bersorak memuji nama yang bersukacita. Lagu hatiku menari, pujian bagimu bersukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari sama-sama katakan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih-Mu Memberi warna, Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Lagu bangga hatiku, bersorak memuji
sukacita, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita angkat tinggi-tinggi tangan kita Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau berkata, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan. Yo. Mari kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sukacitamu kepada Tuhan. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu. Bapak Ibu yang di rumah katakan, ku mau selalu bersyukur. Dengan kesungguhan hati nyanyi bagi Tuhan Bapak Ibu. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena apapun keadaan kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita Bapak Ibu. Kondisi kita seperti sekarang ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh bernafas sampai hari ini, kami sehat Tuhan. Kami bersuka cita itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kami mau tenangkan hati, pikiran dan jiwa kami. Karena kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya lewat setiap firman-Mu,
Engkau berkata-kata kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, ya Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita yang percaya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh,
Engkau yang memberikan kami kemenangan. Karena itu kami percaya apapun yang kami sedang hadapi, kami percaya kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Karena Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Dan kemenangan yang gilang gemilang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya anugerah-Mu lebih lagi Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami pada siang hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan siaran langsung itu. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Buka hati kami semua Tuhan. Agar setiap benih yang terbaik dari firman-Mu masuk di tanah hati kami yang subur. Dan kami percaya bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu juga menjamah teman-teman kami yang ada di rumah. Kami buka hati kami dan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim worship leader, singers dan musisi. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Yang di rumah shalom. Yang di rumah saya nggak dengar. Sekali lagi yang di rumah shalom. Puji Tuhan. Ya, mari kita belajar Alkitab kita sama-sama buka dalam Galatia. Kita mau buka dalam surat Galatia, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kita baca di ayat yang keempat. Galatia pasal 4 ayat yang kelima mulai. Galatia pasal yang keempat ayat 5 mulai. Firman Tuhan berkata begini, ya. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi Yesus itu diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa saudara? Menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, perhatikan ini. Kamu bukan lagi hamba, saudara dan saya bukan lagi hamba, jika melainkan apa? Melainkan anak. Saya ulangi, jadi kita semua bukan lagi anak, bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya tertarik di ayat yang kelima berkata begini, saya tolong ditunjukkan kembali ayat yang kelima. Yesus diutus untuk menebus kita. Dan semua orang ternyata tujuannya untuk supaya bukan kita masuk surga. Bukan. Tetapi Alkitab berkata tujuannya penebusan itu supaya kita diterima menjadi anak. Apa yang sangat berarti yaitu perubahan status kita. Dan ini sangat penting saudara tahu karena ini berkaitan dengan identitas kita. Kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, status kita, identitas kita adalah anak. Bisa bilang amin. Dan saya mau beritahu kepada saudara, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau engkau sadar bahwa dirimu adalah anak, maka ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa raih, yang kita bisa terima, karena status kita, identitas kita adalah anak. Saya kasih contoh sederhana aja. Coba buka dulu Alkitab saudara. Lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Lihat Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, Matius 6 ayat 7 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ayat ini. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena, perhatikan ini, karena Bapamu
Yesus berkata, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Ayat 9, perhatikan ayat 9 nih. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Yesus ngajari orang percaya untuk berdoa. Doanya apa? Berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Sama-sama yang di sini ulangi bersama dengan saya. Bapa kami yang di sorga. Kita disuruh oleh Tuhan dalam doa panggil Bapa. Dan kalau kita panggil Bapa sebenarnya itu artinya kita adalah anak. Dan yang menarik Yesus bilang begini, doa kita didengar, dijawab Tuhan itu bukan karena isi kata-katanya. Ya, saya pernah dengar orang berdoa, kata-katanya puitis banget. Ya, Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan Allah yang megah mulia. Saya pernah dengar ada orang berdoa kayak baca puisi, bagus banget. Ya. Tapi Alkitab berkata, sebenarnya bukan isi kata-kata kita, bukan isi dari perkataan kita yang membuat doa kita didengar. Tapi Tuhan bilang, karena kita adalah anak. Makanya Yesus panggil kita, suruh berdoa, panggil dia sebagai Bapa. Dan ini penting sekali, Anda itu harus tahu, Anda itu anak. Bisa bilang amin? Anda ini anak. Dan kalau Anda tahu betul identitasmu sebagai anak, maka doamu didengar oleh Bapa. Bahkan tadi ayat 8 berkata, sebelum kita berdoa pun Bapa di sorga tahu. Bapa di sorga tahu, bukan Tuhan tahu, tapi Bapa di sorga tahu. Kenapa? Karena kita anaknya. Bahkan kalau saudara baca lagi, ini ayat yang sangat terkenal dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7 mulai berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, minta akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat doa. Nah lihat ayat 8. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah lihat ayat 9 menarik sekali. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada siapa? Anaknya jikalau ia minta roti. Perhatikan Tuhan bicara tentang doa, kemudian dikaitkan tentang anak. Lalu dia berkata lagi ayat 9, ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah lihat ayat 11, perhatikan ayat 11. Jadi jikalau kamu yang jahat, ya, tahu memberi perbandingan yang baik kepada siapa? Anak-anakmu, apalagi siapa serah? Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau beritahu ini ayat terkenal sekali tentang doa. Cari, ketuk, minta. Tapi Tuhan mengaitkan kata minta, kata cari, kata mengetuk pintu. Itu berkaitan dengan seperti seorang anak minta kepada bapaknya. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang bapak ketika anaknya minta roti dikasih ular. Minta telur dikasih kalajengking, nggak ada. Karena dia bapa yang baik. Nah saudara perhatikan kembali, berkaitan dengan permintaan dan doa, ternyata selalu dikaitkan dengan identitas, dengan status dia sebagai bapa dan kita sebagai anak. Jadi sebenarnya begini ya, yang membuat Tuhan dengar doamu ketika engkau sadar bahwa engkau adalah anak. Saya punya anak 2 orang. Ya, kadang mereka punya permintaan kepada saya. Tapi kadang mereka tidak minta, saya beri karena saya tahu mereka butuh. Ya. Orang lain bisa cerita kepada saya tentang apa yang mereka butuhkan, tapi akan berbeda ketika anak saya yang cerita kepada saya tentang apa yang mereka butuhkan.
hati saya akan berbeda. Karena yang cerita kebutuhan adalah anak. Tahukah saudara, kita semua ini anak. Bisa bilang amin. Makanya seringkali kita meminta kepada Bapa seolah-olah kita ini sebagai pengemis. Minta kepada orang kaya. Kita bukan pengemis, kita anak. Bisa bilang amin. Kita bukan orang yang meminta-minta sesuatu, merengek-rengek sesuatu kepada siapa, kepada orang kaya atau kepada siapapun. Tapi kita adalah anak. Dan seringkali kita lupakan status ini. Dan saya beritahu, seringkali kekhawatiran datang, kecemasan datang, sebenarnya sumbernya dari mana? Sumbernya dari kita tidak menyadari kita adalah anak. Saya dan saudara adalah anak. Saya bisa dengar kata amin. Yang di rumah bilang amin. Anda anak. Anda bukan ponaan. Apalagi menantu. Anda anak. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu, perhatikan baik-baik ini. Ya. Anda perlu selalu sadar bahwa dirimu adalah anak. Saya tahu kita bisa jadi hamba Tuhan, kita bisa jadi pelayan Tuhan. Tapi semua kita yang melayani Tuhan, identitas kita itu adalah anak. Bisa bilang amin? Dan ini sebenarnya yang coba setan sedang membuat kita ragu bahwa kita ini anak. Kenapa? Karena begitu kita ragu bahwa kita itu anak, maka semua kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, semua ketakutan akan datang. Dari mana sumbernya? Sebenarnya dari satu hal. Karena engkau lupa bahwa engkau adalah anak. Saudara lihat beberapa orang tua, kalaupun mungkin dia punya makanan yang terbatas, beberapa orang tua akan berkata, mama gak makan gak apa-apa, yang penting kau makan dulu. Makanya tadi Tuhan bilang, kita orang tua yang tidak sempurna, yang jahat aja bisa sayang sama anak. Apalagi Bapa. Nah setan mencoba menyamarkan atau mengkaburkan identitas kita. Dan itu terbukti. Lewat identitas Yesus aja. Kalau saudara baca, ya. Baca dulu sama-sama dalam Matius 4 ayat yang pertama. Lihat. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Lihat, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah lihat, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, perhatikan ini perkataan iblis, jika engkau apa? Anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi sebenarnya iblis ini kalau diganti kalimatnya begini, saya baru percaya kalau engkau anak Allah, kalau engkau bisa buat batu jadi roti. Bahasanya kira-kira begitu. Kau buktikan dong, buktikan bahwa kamu anak Allah, baru saya tahu kau anak Allah. Nah sebenarnya pembuktian bahwa kita anak Allah tidak perlu dibuktikan dengan itu. Ya. Nah makanya Yesus kalau saudara baca, Nabi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah pertanyaannya begini, kenapa setan memulai pencobaannya setelah Yesus puasa, itu dimulai dengan kalimat, jika engkau anak Allah. Apa yang berusaha setan sebenarnya masukkan dalam pencobaannya? Sederhana sekali, karena kalau saudara baca sebenarnya dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16, ya pasal sebelumnya, Matius pasal 3 ayat 16, di pasal sebelumnya, lihat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya, 17, perhatikan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, apa saudara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi suara dari sorga berkata, Yesus adalah anak Allah. Makanya dalam pasal yang keempat, kalau saudara tahu pasal berikutnya, setan mencoba Yesus dengan mulai berkata,
jika engkau anak Allah. Sebenarnya yang iblis coba masukkan dari pencobaannya adalah mencoba membuat Yesus ragu akan keberadaannya sebagai anak Allah. Membuat Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Saya mau beritahu kepada saudara, Anda tidak perlu membuktikan apa-apa bahwa engkau adalah anak Allah. Yang perlu kita lakukan adalah percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu aja. Makanya setan itu selalu begini, kalau Yesus aja mencoba dikaburkan, kalau Yesus aja dicoba oleh setan untuk dikaburkan bahwa dia adalah anak Allah, apalagi kita. Karena kalau setan berhasil membuat engkau ragu bahwa dia adalah anak Allah, bahwa engkau adalah anak Allah, maka sebenarnya engkau juga meragukan karya penebusan Kristus. Karena tadi dalam Galatia pasal yang keempat tadi, ayat yang kelima, jelas dikatakan, tolong tunjukin Vin, Galatia pasal 4 ayat yang kelima, jelas dikatakan bahwa Yesus diutus untuk menebus supaya kita diterima menjadi anak Allah. Jadi yang membuat kita status kita anak, itu karya penebusan Tuhan. Bisa bilang amin. Jadi ketika setan mencoba mengaburkan pengertianmu tentang keyakinanmu tentang anak Allah, sebenarnya yang setan coba goncang adalah ketidakpercayaanmu akan penebusan anak Tuhan, penebusan Yesus yang membuat kita diterima jadi anak. Anda diterima jadi anak bukan karena engkau baik. Saya bisa dengar kata amin. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau luar biasa, bukan. Tapi Alkitab berkata, kita ini jadi anak karena karya penebusan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Dan itulah sebabnya kalau engkau meragukan karya Yesus bahwa engkau adalah anak, engkau meragukan bahwa engkau adalah anak, sebenarnya engkau sedang meragukan karya Kristus dalam hidupmu. Saya mau tunjukkan kepada saudara begini, dengar baik. Hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, dengarkan baik. Engkau bersama dengan Bapa, engkau hadapi bersama dengan Bapa. Bapa tidak akan pernah membiarkan engkau. Bapa pasti akan menolong kita semua. Ketika engkau berdoa, engkau berkata, Bapa kami yang di sorga. Dengan demikian engkau mengakui, kita adalah anaknya. Nah, saya mau tunjukkan lagi bagaimana cara kerja setan mencoba atau kita sendiri kadang-kadang mencoba untuk ragu akan karya Kristus dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak. Saya mau kasih contoh, lihat dulu sama-sama. Lihat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Ini cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Jadi kalau sudah tahu ceritanya, anak bungsu minta harta bapaknya, lalu dia pergi berfoya-foya sampai kemudian habis hartanya. Nah, setelah dia kelaparan, lalu dia ingat akan rumah bapaknya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Lihat kalimat ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Perhatikan ini kalimat anak bungsu. Dia berkata akan pergi ke rumah bapak dan berkata kepada bapak. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Jadi anak ini tahu diri, dia merasa dia banyak salah. Karena itu dia merasa bahwa dia tidak layak lagi disebut anak bapa. Lalu ayat 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ayahnya berlari, merangkul dan mencium dia. Apa sampai di situ toh?
cuma dicium, dirangkul, lalu ya wes. Puji Tuhan, masih sehat. Enggak. Lihat ini apa kata anaknya dulu. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap Bapak, terhadap sorga dan terhadap Bapak. Perhatikan ini 2 kali diulangi, dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. 2 kali dia sebut. Tidak layak aku disebut anak Bapak. Kenapa? Karena dia pikir kelakuannya sudah sangat mengecewakan orang tuanya. Dia minta harta, lalu menjualnya, lalu memfoya-foyakannya sampai habis. Lalu karena itu dia merasa dia tidak layak. 2 kali dia sebut itu. Tapi lihat ayat 22. Ayat 22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah kemari, bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. 23. Ayat 23. Dan ambillah apa? Anak lembu, tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan, dan bersukacita. Bapaknya tidak mengiyakan. Bapaknya tidak ngomong, ya memang, puji Tuhan lah kalau kau tahu diri, sadar diri. Ya, kau sudah habisin harta, sekarang baru pulang, puji Tuhan kalau kau sadar diri. Ini baru anak yang baik ini, anak tahu diri. Tidak loh, bapaknya nggak ngomong begitu. Amin. Bapaknya kasih kembali semua apa yang hilang daripadanya. Otoritas sebagai anak dikembalikan semuanya. Bahkan bapaknya berpesta bersukacita. Kenapa bapaknya berpesta bersukacita? Bukan karena karyawannya yang pintar ditemukan kembali. Kerja kembali, bukan. Bapaknya pesta bersukacita bukan karena ini pembantu yang lama dulu rajin, sekarang ditemukan kembali. Puji Tuhan dia mau kerja kembali. Bukan. Tapi bapaknya bersukacita karena dia menemukan anaknya. Saya mau beritahu, dengarkan baik. Tidak ada yang paling membuat bapak bersukacita. Itu ketika dia tahu kita anaknya. Saya bisa dengar kata amin. Saudara tahu, Anda nggak ngapa-ngapain aja. Tuhan senang ketika engkau sadar, aku anak Tuhan. Cuma sayang sekali hari ini, ketika orang bilang, aku anak Bapa, beberapa orang mulai mencibir, kelakuanmu kayak ngono, kok anak Tuhan. Saya beritahu, emang anak ini kurang-kurang ajar apa ini si bungsu ini? Kurang-kurang ajar apa dia? Dia minta harta bapaknya sebelum bapaknya mati, minta warisan sebelum bapaknya mati, foya-foya dengan pelacur dan lain-lain. Kurang bejat apa anak ini? Seringkali kita cuma ngomong, kamu anak Allah. Kayak gitu kelakuanmu. Saya beritahu, bukan karena kelakuan kita yang membuat kita dijadikan anak Allah. Tapi karena karya Kristus di atas kayu salib yang membuat kita jadi anak Allah. Dan saya mau beritahu, ketika orang sadar meskipun apapun keberadaannya dia berkata, Tuhan aku anakmu. Itu membuat Tuhan pesta denganmu. Saya bisa dengar kata amin. Yang membuat Tuhan pesta, ini bukan karena anaknya udah jadi baik, belum. Belum ketahuan kan, dia baru pulang. Apakah kemudian nanti dia tidak akan berubah lagi jadi jahat? Belum ketahuan. Tapi bagi Bapak nggak penting itu. Selama anak itu mau pulang, bapaknya berkata, ini anakku, aku buatin pesta. Tahukah saudara? Dengar baik. Anak yang hilang pulang aja dibuatin pesta. Apalagi Anda yang tidak terhilang. Saya bisa dengar kata amin? Mungkin Anda berkata, Pak, buktinya yang sulung gak terhilang, malah juga gak bisa nikmatin apa-apa. Saya beritahu, yang sulung tidak terhilang, tapi sebenarnya dia juga terhilang. Tapi dia gak bisa nikmati apa-apa, bukan karena bapaknya tidak memberikan apa-apa, bukan. Tapi sebenarnya, karena dia tidak sadar bahwa dirinya itu bukan karyawan, tapi dia adalah anak. Saya mau buktikan kepada saudara. Lihat dulu sama-sama. Dalam Lukas pasal 12 tadi, sekarang kita baca loncat di ayat yang ketiga,
ayat 28, ayat 28. Lukas 15 ayat 28 firman Tuhan berkata begini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah lihat ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Menurut saya anak sulung ini karyawan yang baik. Tapi dia tidak sadar dirinya anak. Makanya saya banyak melihat begini. Ada banyak orang pelayan Tuhan yang baik. Dia melayani Tuhan luar biasa. Tapi saya beritahu mereka tidak sadar bahwa mereka adalah anak. Kita melayani Tuhan, tapi jangan pernah lupa bahwa status kita meskipun kita melayani Tuhan, kita ini anak. Saya bisa dengar kata amin. Kita ini anak. Makanya yang sulung berkata, aku udah melayani Bapa, tapi Bapa tidak pernah. Nah masalahnya bukan karena bapaknya, karena dia nggak sadar. Dia adalah anak, dia bukan karyawan. Dia bukan hamba, dia anak. Makanya bapaknya harus jawab anak itu dan berkata begini. Kata ayahnya kepadanya di ayat 31, perhatikan ini. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Bapaknya sampai bilang, nak, kau ini bersama-sama dengan aku. Kau bukan karyawan, kamu anak. Karena itu apa yang Bapak punya, kau juga punya. Kalau sampai engkau tidak potong kambing, tidak potong lembu, salahmu dewe. Karena engkau terlalu lama bergaul dengan para karyawan yang lain, sehingga engkau lupa bahwa engkau adalah anak. Mereka lupa bahwa dia adalah anak. Karena terlalu lama cangkruan dengan para hamba-hamba yang lain. Terlalu lama cangkruan dengan hamba, terlalu lama nongkrong, ngopi bareng sama hamba-hamba yang lain. Sampai dia lupa statusnya adalah anak. Kadang kita ini semakin lama melayani Tuhan, kita tidak perlakukan diri kita lagi sebagai anak, kita perlakukan diri kita sebagai hamba. Tidak ada salahnya kalau engkau melayani Bapa, dan menurut saya semua kita harus melayani Bapa. Tapi jangan lupa, meskipun engkau sudah bertahun-tahun melayani Bapa, jangan sampai mentalmu jadi mental hamba, tidak lagi mental anak. Karena yang membuat kita bisa meraih semuanya apa yang dari Tuhan, itu bukan karena kita melayani Tuhan, tapi karena status kita, identitas kita adalah anak. Di masa liburan ini, ya, semua anak sekolah liburan, ya. Dan anak-anak saya juga gitu. Mereka di rumah terus, termasuk saya di rumah terus. Dan saudara tahu, efek samping dari di rumah terus, ya ngunyah terus. Ya. Di rumah itu kita bisa makan 4-5 kali sehari. Ya. Jadi pagi sarapan, siang-siang lagi makan, betul nggak? Jadi pagi itu sarapan, siang makan, sore-sore makan. Sore itu yang saya masuk sore jam 3. Nanti jam 6 makan lagi. Nanti malam-malam makan lagi. Saudara tahu anak saya makan terus. Dan saudara tahu apa yang mereka kerjakan di rumah selama liburan ini? Kalau mereka pas sekolah online, ya mereka sekolah online. Habis itu apa? Mereka main game, mereka main musik, mereka tidur-tiduran. Tapi tetap saya kasih makan. Saudara tahu apa yang membuat saya kasih makan? Bukan karena mereka rajin, bukan. Bukan karena mereka selalu seperti lagu itu, turut orang tua, terlebih Tuhan, bukan. Itulah tandanya, ya. Anak yang manis, enggak.
tetap dikasih makan. Apa yang membuat tetap saya kasih makan? Karena dia anak. Saya mau beritahu, ini anak bungsu, dia merasa saya bukan anak. Karena dia merasa dia punya banyak kesalahan. Sehingga dia berkata, aku tidak layak disebut anak Bapa. Dia sendiri yang menolak identitasnya. Karena dia pikir dia sudah terlalu banyak buat kesalahan. Saya mau beritahu apa yang Anda yang di rumah. Dengarkan baik, saya beritahu Anda yang di rumah. Dengarkan baik. Ya, seberapa besar pun kesalahanmu hari ini, engkau tetap anak. Hari ini kalau engkau sudah lama tidak berdoa, kalau sudah lama engkau tidak baca Alkitab, kalau sudah lama engkau jauh dari Tuhan, hari ini waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Karena statusmu anak. Engkau jangan berkata, Pak, saya kayak gini, apa Tuhan mau dengar doa saya? Yang membuat Tuhan dengar doamu bukan karena engkau baik. Tapi karena karya penebusan Yesus yang membuat kita jadi anak, itu yang membuat Tuhan mau dengar doa kita. Pak, ini corona ini membuat semuanya saya goncang. Mungkin karena saya ini dibenci sama Tuhan, Pak. Saya beritahu Tuhan tidak benci engkau, Tuhan sayang kepadamu. Dan Tuhan mau dengar doamu dari seorang anak kepada bapaknya. Karena itu penting sekali, saya merasa penting sekali. Ya, hari ini di situasi kayak gini, mari semua datang kepada Tuhan. Salah satu saya berpikir kenapa gereja-gereja kemudian hari ini harus ibadah online, di mana-mana pelayanan sepi dan lain-lain. Mungkin salah satunya adalah banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah terlalu lama melayani Tuhan, sehingga mereka tidak sadar lagi mereka itu anak. Dan menurut saya hari ini dengan kondisi seperti ini, Tuhan seolah-olah mau meyakinkan kepada kita lagi para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahwa engkau bukan hanya hamba, engkau anak. Dan dengarkan, kita para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dengarkan baik. Kita tidak hidup karena melayani. Kita hidup karena Bapa di sorga melihara hidup kita. Saya tahu jadi lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi ada begitu banyak hari ini Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Bukan karena jadi lelahmu engkau dipelihara Tuhan. Tapi karena Bapamu di sorga pelihara engkau. Karena kita adalah anak. Di masa semuanya lancar, kadang-kadang kita berkata, ya puji Tuhan Pak, saya diberkati. Ya karena saya tahu ini saya melayani Tuhan, puji Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak melayani. Hari ini mungkin kita tidak lakukan apa-apa. Tapi saya tahu ketika Anda di rumah berdoa. Dan kau berkata, Tuhan, aku Bapa, aku anakmu. Maka saya tahu Tuhan akan turun tangan menolong kita. Penting sekali status yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Itu sangat penting. Karena itu dua contoh anak ini, yang pertama, anak yang merasa tidak layak disebut anak Bapa karena kesalahannya. Tapi Bapa tetap berkata, engkau tetap anakku. Yang kedua, anak sulung merasa bahwa dia tidak menikmati apa-apa, padahal dia udah kerja keras luar biasa. Tapi Bapa mencoba berkata kepadanya, nak, kau meskipun sungguh-sungguh melayani Bapa, jangan pernah lupakan satu hal, anak. Jangan pernah lupakan satu hal, nak. Kau juga adalah anakku. Karena itu hari ini, saya mau ajak semua kita, baik yang di sini maupun yang di rumah. Saya mau ajak kita berdoa dengan doa yang berbeda. Mungkin kita udah terbiasa, bahkan beberapa orang hafal doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa, kita banyak tahu lagu, banyak tahu ayat itu dan kita mungkin sudah hafal. Tapi saya pengen ajak kita berdoa hari ini, kita panggil, iya Bapa. Itu betul-betul ada connect seperti kita sadar kita anak.
Pada saat engkau terjepit, engkau bilang, ya Bapa, tolong aku Bapa, aku anakmu, aku percaya engkau tidak akan mempermalukan aku. Saya pernah Saya pernah khotbah sebuah ayat dalam Roma. Roma berkata begini ya, bahwa Bapa tidak akan pernah mempermalukan kita. Saya turun khotbah di situ. Lalu ada seorang bapak menghampiri saya dan berkata, Pak, Bapak mesti tahu bahwa memang Bapak tidak akan mempermalukan kita. Kalau kita benar, kalau kita salah, Bapak izinkan kita dipermalukan. Tuhan izinkan kita dipermalukan, katanya dia begitu. Lalu saya bilang begini, saya tidak setuju dengan Bapak. Saya bilang gitu sama dia. Kenapa? Kenapa Bapak tidak izinkan kita dipermalukan? Jawabannya cuma satu. Karena kita anaknya. Kalau anaknya, coba kalau saudara perhatikan ya. Saudara kan sering ngomong begini, loh itu anak kelakuannya mempermalukan orang tuanya. Saudara pernah dengar ungkapan anak-anak begitu, betul nggak? Anak itu mempermalukan orang tuanya. Makanya saya yakin Tuhan tidak akan permalukan kita. Kenapa? Karena kalau engkau dipermalukan, itu sama dengan mempermalukan Bapa. Ada ayatnya itu. Tolong cariin saya di Roma itu. Karena itu saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak akan permalukan engkau. Dengan imanmu engkau berkata, Tuhan tidak akan permalukan engkau. Kenapa? Karena engkau adalah anaknya. Mari lihat sama-sama dulu. Roma pasal yang lihat Roma ayat 10. Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak bilang begini, barang siapa yang baik, yang benar, dia tidak dipermalukan. Saya beritahu, meskipun engkau sudah buat kesalahan sekalipun, Bapa akan jaga engkau supaya engkau tidak dipermalukan. Karena engkau anaknya. Bisa bilang amin? Hari ini saya mau ajak kita doa sekali lagi. Doa sungguh-sungguh. Sampai engkau berteriak dalam hatimu berkata, aku anakmu Bapak, aku anakmu. Tolong aku. Aku percaya aku akan ditolong Tuhan. Bukan karena doaku, bukan karena pelayananku. Seperti si sulung. Berkata aku sudah melayani, aku nggak ditolong. Karena sebenarnya alasan Bapa menolong. Alasan Bapa memberikan apa yang dia punya bukan karena anak sulung melayani. Tapi karena status anak sulung itu sebagai anak. Ya, mari kita mau berdoa. Saya tidak akan lama-lama. Ya, yang bersuka cita bilang amin. Mari saya undang teman-teman musik dan tim PAW. Saya mau ajak kita nyanyi. Dan kita mau sungguh-sungguh. Mari. Saya harap yang di rumah juga nyanyi bersama dengan saya. Ada lagu lama yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita adalah anak. Dan kalau kita adalah anak, kita berhak untuk terima semua apa yang Tuhan janjikan. Tuhan, akulah anakmu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, yes Lord. Akulah anakmu. Setiap hari, setiap saat.
sama-sama yang di rumah nyanyikan. Oh Tuhan, nyanyi dengan keseguhan hati. Sampai engkau rasa betul bahwa engkau adalah anak Tuhan, anak Bapa. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Setiap hari, setiap hari, setiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah. Mari sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Mari katakan oh Tuhan, oh Tuhan, akulah anak-Mu. Oh Tuhan, akulah anak. Amin, 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 amin. Setiap hari, setiap saat ku merasa kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Dengarkan yang di rumah, dengarkan yang di rumah. Mungkin engkau berkata, Pak, saya udah lama Pak tidak berdoa. Saya sudah lama tidak ke gereja. Saya udah lama terhilang. Saya udah lama Pak. Apa Tuhan masih mau menerima saya? Saya mau berkata kepada Anda, dengarkan baik. Tuhan mau menerima engkau. Nanti kita akan berdoa bersama. Panggil dia Bapa. Mungkin engkau berkata, Pak, saya nggak layak, Pak, nggak pantas, kelakuan saya kayak gini. Mana mungkin saya berani berkata dia Bapa saya. Saya mau beritahu, bukan karena kelakuanmu baik membuat engkau layak. Karena sesungguhnya kebaikan kita tidak ada yang layak di mata Tuhan. Tapi oleh karya penebusan Tuhanlah yang membuat kita dilayakkan. Ada beberapa orang mungkin di antara kita yang mendengarkan berkata, Pak, saya ini sudah lama melayani Tuhan, Pak. Tapi kenapa saya tidak bisa menikmati seperti apa yang anak bungsu hadapi, alami seperti yang diatas dalam Alkitab. Dan mungkin engkau merasa dirimu seperti anak sulung bertahun-tahun melayani Bapa, tapi engkau tidak dapat apa-apa dari pelayanan. Karena sebenarnya engkau mencoba menukar apa yang engkau lakukan dengan apa yang Tuhan bisa berikan. Hari ini dengarkan baik, tetap datang kepada Bapa dan engkau berkata begini, Tuhan, aku ini anak-Mu. Bukan karena pelayananku aku dipelihara Tuhan. Bukan karena apa yang aku lakukan aku dipelihara Tuhan. Tapi karena aku anak Bapa. Aku percaya Bapa tidak akan mempermalukan engkau. Bukan karena kita baik atau benar, tapi karena Bapa sudah mengutus Yesus untuk menebus kita supaya kita dijadikan anak. Saya mau berdoa bagi semua kita yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari buka tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang ada di rumah seperti anak bungsu yang sudah lama pergi dan merasa tidak layak. Hari ini saya mau berkata kepadamu, kembali, 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 kembali. Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau memulihkan engkau. Bapak hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kembali pribadimu sebagai Bapa dalam kehidupan mereka. Supaya mereka sadar
bahwa mereka adalah anak. Dan hamba berdoa buat anak-anak sulung yang ada di rumah mungkin yang merasa aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Hari ini Engkau dengarkan baik. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar Engkau terbuka matamu dan Engkau melihat Bapa bukan sebagai hanya bosmu. Tapi dia adalah Bapamu dan Engkau adalah anaknya. Ini waktunya Engkau duduk diam, tidak lakukan apa-apa. Dan Engkau hanya berdoa dan Engkau bilang, Bapa, aku anakmu. Aku tidak lagi membanggakan apa yang aku bisa lakukan. Karena hari ini aku tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Justru Tuhan akan berkata, ini waktunya engkau akan lihat pertolongan Bapa. Di saat engkau tidak bisa lagi melakukan apa-apa, disinilah waktu Bapa menunjukkan Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Sekali lagi buka tanganmu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Impartasikan roh anak itu kepada kami Tuhan. Sehingga bukan hanya kami bicara, kami ngomong, kami berkata dalam doa kami anak. Tapi Roh Kudus mengimpartasikan roh anak itu kepada kami. Sehingga kami berdoa, kami tahu kami akan tetap dipelihara Tuhan. Kami tahu kami akan tetap dicukupkan apa yang Tuhan butuhkan, apa yang kami butuhkan. Sebab kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah mempermalukan kami. Sebab kami adalah anak-Mu Bapa. Sebab kami adalah anak-Mu Bapa. Ambil waktu beberapa saat ini semuanya berdoa. Panggil Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Berdoa. Panggil nama Bapa. Ya Aba, ya 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 Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, berteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Kami tahu sekali lagi, mari kita sama-sama dengan saya yang di rumah, yang di tempat ini berkata, aku adalah anak Bapa. Aku dipelihara Tuhan. Bukan karena aku baik, tapi karya penebusan Yesus yang sudah membuat aku menjadi anak Bapa. Aku percaya semua apa yang aku doakan hari ini didengar oleh Bapa. Bahkan sebelum aku berdoa, Bapa sudah tahu apa yang aku butuhkan. Karena itu kami percaya semua kami terpelihara sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan yang ikut menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Di masa-masa sulit ini kami akan lihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, sebab kita anaknya. Dan hamba berdoa berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Meskipun kami melayani, kami bukan hamba, kami bukan budak. Kami adalah anak yang melayani. Karena itu kami percaya apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kami juga. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi semua kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan yang percaya adalah anak-anak Bapa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.